Rizal Basitu merupakan animator Shark Animation. Nama lengkapnya Muhammad Rizal Basitu. Staf animator 2D dari Shark Animation. Lulusan dari Universitas Telkom, jurusan DKV Multimedia di bidang animasi yang memberikan gelar SDS Sarjana Desain di umur 21 tahun. Saya sudah bergelut di dunia animasi sejak pertama masuk ke sekolah menengah kejuruan, SMK, di bidang informatika di umur 15 tahun. Pengalaman Mas Rizal di lapangan antara lain magang selama 6 bulan di Bayo Multimedia, magang selama 4 bulan di Kumata Studio, dan mengerjakan proyek animasi Suzuki dan serial animasi J-Town, serta bekerja selama 2 tahun di Shark Animation sebagai animator beberapa serial seperti Om Parlente, Dunia Si Etan, Gue Punya Cerita, dan Beabeo 2D. Nah, ini adalah sepak terjang dari Mas Rizal Basitu sebagai saat ini menjadi animator Shark Animation. Nah, Mas Rizal Basitu akan membawakan materi mengenai compositing dan editing di Om Parlente. Gitu. Yeah. Jadi teman-teman ini bisa belajar bagaimana mengkomposisi dan mengedit animasi 2D biar siap disajikan, biar siap diposting gitu. Oke. Ya, tanpa mengulur waktu lagi, saya persilakan untuk Mas Rizal membawakan materinya. Silakan, Mas. Oke, makasih ya Mas Timothy. Sekarang di sini kita bakal ngebahas tentang editing dan compositing dalam animasi Om Parlente. Di sini kita bakal masuk tahap ini, bakal bahas secara garis besar apa sih itu editing dan compositing dalam animasi 2D, untuk apa ada editing dan compositing dilakukan, dan apa aja sih yang harus kita perhatikan pada saat tahap editing dan compositing. Tenang aja, kami juga akan ngasih contoh berupa cuplikan dari animasi Om Parlente yang pernah kami garap ya. Sebelumnya, selamat pagi ya buat semuanya yang sudah hadir hari ini. Langsung aja kita next slide, kita masuk ke teori. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan teori kita pagi ini, kita tonton dulu yuk. Ini ada opening dari serial Om Parlente season 3. Yuk, kita play. Bagus kan? Di sini kita bakal belajar teori-teori dan bagaimana kita bisa membuat editing dan compositing supaya bisa bikin video kayak gitu. Nah, next slide tolong ya. Nah, udah siap buat belajarnya ya? Jadi selama kelas cyber kreasi sebulan terakhir ini kita udah belajar banyak hal kan? Kita udah belajar tahap praproduksi kayak script writing, kayak dubbing, storyboard, atau assetting, animatic. Kita juga udah belajar tahap produksi, kayak animating, bikin background, bikin aset, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap pasca produksi. Di tahap ini termasuk ke editing, compositing, music scoring, dan final check. Yang semuanya akan kita bahas hari ini ya. Next slide. Nah, apa sih editing dan compositing itu? Secara garis besar, editing dan compositing itu bagaimana kita sebagai content creator bisa mengemas animasi yang udah kita buat sebelumnya supaya layak tayang di media kayak TV, kayak YouTube, atau media streaming lainnya ya. Sebenarnya tahap editing dan compositing itu jadi satu kesatuan. Dalam artian di lapangan, terutama di Indonesia, sesuai pengalaman saya selama ini, kedua tahap ini dilakukan secara bersamaan, nggak terpisah. Tapi kita bahas di sini sesuai tahapan ya, satu-satu. Next slide. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya kita lakukan di tiap tahapannya? Kalau dalam pengerjaan animasi Om Parlente sih, selama ini kita bagi jadi 3 tahapan. Di tahap editing, kita memotong, menggabungkan, dan mengurutkan shot dari renderan animasi yang sudah kita buat supaya jadi satu kesatuan video sesuai dengan animatic. Di tahap compositing,
kita memasukkan elemen di luar animasi yang udah dibuat dengan tujuan mempercantik video, yang akhirnya terus setelah semuanya selesai, nggak lupa seluruh staff ikut ngumpul untuk nobar hasil akhir yang udah jadi. Next slide. Sekarang kita mulai fokus untuk bahas editing ya. Sebenarnya apa sih editing itu? Kayak yang tadi udah kita bahas secara singkat, editing adalah menggabungkan shot dan scene animasi yang sudah dibuat secara terpisah dan mengatur atau mengurutkannya kembali masing-masing sesuai dengan storyboard atau animatic yang ada sebagai acuannya. Dalam tahap ini kadang-kadang juga ada adegan yang dirasa nggak perlu, jadi kita take out atau kita potong atau trimming. Di sini kita juga udah nyediain contoh ya, next slide dulu dari Om Prente. Bisa dilihat di bawah itu ada timeline dan di atas ada hasil video yang sudah diurutkan. Atau coba tolong di play dulu ya. Nih, bawain tas gua. Apabila kita tidak berjalan sesuai gravitasi saat ini, maka resikonya adalah kita tidak akan pernah dilahirkan di dunia ini. Bagaimana? Apakah ada celah yang terlihat untuk kita menyusup? Udah lihat ya tadi di sini di bagian bawah timeline video itu adalah video-video yang udah kita urutin, yang kita udah urutin posisinya, yang kita udah urutin mana background, mana karakter. Kalau dalam pengerjaan Om Perlente sendiri, kita biasanya misah antara background sama karakter waktu bagian rendering. Tujuannya supaya di saat tahap editing sama compositing, kita bisa dengan mudah ngedit. Kalau mau ngedit karakter tinggal digeser-geser, kalau mau ngedit warna karakternya juga tinggal kita naikin levelnya. Kalau kita pengen ngedit background-nya di blur atau dikasih efek macam-macam juga jadi gampang gitu. Ya, kita masuk ke next slide dulu. Nah, untuk menjadi editor yang baik, apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam melakukan editing? Di sini saya bagi jadi 2 poin ya. Yang pertama adalah penempatan shot pada timeline, dan yang kedua adalah cara memperhatikan continuity. Kita bahas dulu dua-duanya ya. Next slide. Yang pertama adalah penempatan shot pada timeline. Sebelum pembuatan animasi, urutan shot dan scene umumnya udah dilakukan di tahap pembuatan storyboard dan animatic. Tugas editor sebenarnya cuma nyusun shot dan scene yang udah dibuat sesuai storyboard sama animatic itu. Tapi di beberapa kasus juga ada momen di mana setelah animasi jadi, ternyata ada beberapa shot yang lebih cocok ditaruh di tempat lain. Atau juga ada beberapa shot yang kayaknya kepanjangan atau continuity-nya jadi jelek, jadi harus mau nggak mau harus kita take out atau kita potong. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, editor bisa ngatur ulang penempatan shot supaya hasilnya jadi baik. Nah, di sebelah kanan ini kita udah nyiapin contoh ya, bagaimana editing yang baik. Ya, tolong di play. Kita telah melewati hari-hari yang melelahkan. Kita akhiri saja kekonyolan ini. Saatnya untuk tidur. Ethan ngantuk. Bismika ahya wa amut semuanya. Ethan ngantuk. Kita telah melewati hari-hari yang melelahkan. Kita akhiri saja kekonyolan ini. Saatnya untuk tidur. Bismika ahya wa amut semuanya. Oke, kita bahas dulu video ini ya. Moderator tolong balik ke awal-awal video dong. Habis itu di stop. Ya, stop di Kita sini telah dulu. melewati Stop di sini. hari-hari yang Kita bisa lihat di timeline di bawah ini ya, yang ada urutannya shot 1, shot 2, 3, dan seterusnya. Nah, dalam tahap storyboard dan animatic, ini adalah shot yang udah disusun. Tapi begitu kita masuk tahap editing, kita ngelihat kayaknya ada beberapa yang janggal. Kayak Ethan yang
udah ngomong habis nguap itu terus ngomong Bismika ahya wa amat semuanya. Nah itu kelihatan ekspresi Ethan di akhir shot 3 dan awal shot 4 itu kelihatannya beda, jadi nggak ada continuity-nya nanti kita bahas di sini ya. Nah jadi untuk membuat cocok itu kita pindah-pindahin lagi posisinya coba kita tolong pindah ke bagian kedua videonya di akhir-akhir ya, habis stop di sini, awasin dulu, nggak usah di play. Kita pindahin, jadi si Ethan dulu yang nguap, terus kita pindahin shot berikutnya, baru shot 1 si Kevin ngomong, kita pindahin lagi Om Perlente dan kawan-kawannya. Jadi editor tuh harus bisa pindah apabila ada bagian yang nggak cocok, yang walaupun udah sesuai sama animatic, tapi saat diurutin di video sesuai animatic itu kelihatannya nggak cocok, seorang editor harus bisa ngatur ulang posisi supaya kelihatannya enak, continuity-nya dan sebagainya. Ya, next slide dulu. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu memperhatikan continuity. Sebenarnya apa sih continuity itu? Continuity adalah kesinambungan antar shot dengan yang lainnya. Editor diminta untuk menjaga continuity dari setiap shot, terutama saat mereka mengatur ulang atau memotong dari video, supaya tidak ada terjadi jumping. Ayo kita coba cek di video ini continuity yang baik itu kayak apa. Tolong di play ya. Tungguin aku. Aduh, santai dong bos. Kita di PHK. Kita di PHK. Ya, aku seneng deh. PHK itu apa sih, Pin? PHK itu... Ya, inilah PHK. Nah, kita balik ke contoh 1 dulu ya. Tolong, moderator. Bukan di yang bagian continuity, bagian awal. Tungguin aku. Ya, di stop dulu di sini. Kita bisa lihat Om Perlente di bagian awal, dia habis ngelihat ke arah kiri, nengok ke kanan, dan shot berikutnya Om Perlente udah mulai di awal dari shot sebelah kanan. Nah, itu termasuk ke continuity. Kenapa? Karena kelihatan adegannya nyambung antara shot 1 dengan shot lainnya. Kalau kita misalkan di shot 1 Om Perlente udah nengok ke kanan, tapi di shot 2 ternyata masih ngelihat ke kiri, nah itu editor harus ngatur ulang posisinya gimana biar masih enaknya. Play lagi sedikit sampai yang jatuh itu bangun. Aduh, Stop. santai dong bos. Nah, di sini juga dikasih lihat continuity-nya, yaitu sebelum shot ini mulai, si karakter yang bawa gitar itu kan jatuh ya, keluar dari pintu, jatuh. Nah, continuity-nya di sini adalah di shot berikutnya dia nggak langsung tahu-tahu berdiri ngadep Om Perlente, tapi dia dari jatuh kesakitan, bangun dulu, baru ngomel-ngomel. Ya, kita lanjut lagi sedikit. Kita di PHK. Ya, aku seneng deh. PHK itu apa sih, Pin? PHK itu... Ya, stop dulu. Ya, inilah PHK. Di sini lebih ke continuity naratif daripada visual ya. Kenapa? Begitu si Kevin ngasih ngomong kalau PHK itu adalah kita di sini diminta ngasih lihat contoh orang yang udah di PHK. Nah, bagaimana kita menyajikannya itu dengan cara visualnya tahu-tahu berubah kayak orang yang pakai baju gembel, baju orang jalanan gitu. Nah, itu continuity secara naratif, bukan visual. Ya, next slide. Nah, sekarang kita mulai bahas compositing ya. Sebenarnya apa sih compositing itu? Seperti yang udah dibahas tadi di awal-awal, compositing itu memasukkan elemen di luar video yang udah dibuat. Elemen yang dimaksud di sini bisa berupa VFX atau visual effect, BGM atau background musik, dan SFX atau sound effect, yang tujuannya untuk mempercantik video yang udah kita sajikan, yang akan kita sajikan. Umumnya, compositing dilakukan di software Adobe After Effects. Tapi bukan berarti itu cuma bisa dilakukan di After Effects. Kalau soal software yang dipakai sih tergantung kita ya. Kadang ada orang yang lebih enak pakai full di Premiere, kadang ada orang yang langsung ngedit di Turbonya, atau di video
video editing software yang lebih open source. Ya, itu sih terserah kita. Nggak usah terlalu terpaku di satu software. Next slide. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh compositing yang bagus dari animasi Om Prelente ya. Yuk kita tonton dulu bareng-bareng. Min, gak kuat gua kalau kudu nahan napas. Tenang, Tuan Putri. Kakanda datang menyelamatkan aset kerajaan yang paling limited edition. Aku benci situasi ini. Nah, untuk membuat video yang kayak barusan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh kompositor. Nah, next slide dulu ya. Apa aja sih poin-poinnya? Ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kecocokan elemen yang kita tambahkan ke dalam visual yang udah ada. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai kompositor bisa memperkuat focal point yang udah ada dengan cara ya nambahin visual effects atau sound effects. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengatur struktur objek dalam shot, dan bagaimana yang terakhir kita mengatur balance dari visual yang disajikan. Kita bahas dulu satu persatu ya. Next slide. Yang pertama adalah kecocokan elemen yang ditambahkan ke dalam video. Efek yang ditambahkan oleh kompositor tidak hanya berguna untuk mempercantik visual, tapi juga untuk memperkuat naratif dari cerita. Karena itu, kompositor nggak bisa sembarangan ngasih efek yang dia mau ke satu video. Kita sebagai kompositor harus milih visual effects yang cocok dengan cerita sehingga bisa mendukung naratif dan membuat penonton lebih mudah nangkep pesan yang kita ingin sampaikan. Kita tonton dulu ya contoh di samping ini. Intinya mereka berhasil menemukannya. Tapi Dewa Laut murka. Akhirnya mereka semua dikutuk menjadi zombie. Selamanya. Nah, kita balik dulu ke bagian awal videonya ya, tolong. Intinya mereka berhasil menemukan. Di sini kita bisa lihat efek sebelum ditambahin efek, naratif ceritanya di sini adalah Kevin sedang cerita ke Ethan tentang cerita seram gitu kan. Nah, kita bagaimana bisa memperkuat naratif itu supaya kelihatan kalau si Kevin sedang menceritakan kisah seram. Efek yang saya coba tambahin di sini adalah pertama tambahin sinar center buat highlight, kayak standarnya sih orang kalau cerita serem kan gitu bawa center buat bikin muka kelihatan gelap. Terus di belakang kayak yang udah disajikan di video itu kita tambahin bayangan. Coba play dulu sampai bayangannya nongol. Ya, stop dulu. Kurang lebih sampai kayak begini kan. Terus di yang kedua, play lagi. Dewa Laut murka. Akhirnya mereka semua dikutuk menjadi zombie. Selamanya. Stop dulu. Di sini narasinya adalah Om Perlente lagi berusaha nahan napas supaya nggak kelihatan sama zombie. Itu bagaimana teori si zombinya bisa nggak ngelihat karena nahan napas, itu gimana produksinya ya. Gimana scriptwriter-nya mikir. Di sini cara memperkuat narasinya adalah dengan cara kamera kita bikin gerak-gerak, itu buat ngasih lihat kalau ini adalah sudut pandang dari Om Perlente, dan kita bikin visualnya agak ngeblur. Kenapa? Karena ya dia sedang berusaha nahan napas kan. Nah itu visual efek yang bisa ditambahin sesuai dengan naratif. Next lagi, play lagi sedikit. Stop di sini. Nah, di sini
visual yang naratif yang disajikan adalah setelah konfliknya selesai, suasana yang tadinya mencekam kita buat jadi lebih cool, lebih dingin. Nah, caranya adalah dengan kalau di sini dengan kita ngasih grading ke background, kita bikin lebih merah gitu. Terus begitu udah mulai enteng, ringan, suasananya kita jadiin lebih biru. Terus grading karakternya juga kita kasih filter supaya cocok sama backgroundnya. Dan buat ngedukung suasananya juga, begitu suasananya udah mulai tenang, hujannya kita hilangin kan. Yuk kita masuk ke next slide lagi. Selanjutnya adalah kompositor diminta memperhatikan focal point dari sebuah shot supaya terlihat menonjol di mata penonton. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita bahas dulu apa sih focal point itu. Focal point adalah elemen atau bagian dari suatu visual yang menjadi fokus. Dalam tahap compositing, kita sebagai kompositor diminta untuk memperkuat focal point yang udah ada dari suatu visual, sehingga dalam sekali lihat, sekali pandang, penonton bisa langsung tertarik ke focal point tersebut. Hal ini bisa dicapai dengan membuat objek yang ingin kita perkuat kelihatan stand out dari visual sekitarnya. Kita lihat dulu videonya di sini sebagai contoh. Loh. Kok gelap ya? Nah, kita bahas dulu satu persatu videonya. Tolong berhentiin di focal point yang pertama ya, begitu lingkaran pertama nongol. Loh. Ya, stop di sini. Di sini kita lihat Om Perlente kelihatan lebih stand out dari background-nya, dari situ visual lainnya. Kenapa? Background-nya kelihatan gelap, sementara Om Perlente terang sendiri. Udah gitu, saat masuk Om Perlente gerak, sementara yang lainnya diam. Nah, itu bagaimana kita bisa memperkuat focal point-nya. Next dulu. Lanjut lagi videonya. Kok gelap ya? Nah, stop lagi di sini. Focal point-nya sama kayak tadi. Bagaimana si robot yang kayak CCTV ini kelihatan lebih nyala, lebih terang dibanding ke sekitarnya. Dibanding dengan karakter Om Perlente juga yang udah digelapin di sini. Jadi kelihatan kalau si robot ini stand out. Yuk, next lagi sedikit. Stop. Focal point yang di sini itu si truknya bergerak, sementara yang lain, objek yang lain yang ada di visual itu diam. Dan batu ini kenapa bisa dijadiin focal point? Karena ada interaksi dengan objek yang bergerak. Nah, next lagi sedikit. Stop. Sama yang ini juga, ada objek yang tahu-tahu keluar dan bergerak. Nah, itu jadi focal point. Kelihatan stand out dari yang lainnya. Next lagi. Sama yang ini juga. Yang lainnya objeknya diam, sementara dia bergerak sendiri. Itu jadi focal point. Yuk, kita masuk ke poin selanjutnya. Next slide. Nah, poin yang ini mungkin udah dijelaskan di tahap praproduksi ya. Tapi kita sebagai kompositor juga diminta untuk memperhatikan struktur visual dari video yang udah kita proses. Struktur yang dimaksud di sini adalah penerapan teori struktur visual, kayak rule of third, golden ratio, symmetrical, dan lain-lain. Mungkin orang peserta yang background-nya multimedia atau pernah belajar fotografi lebih ngerti ya kalau soal ini. Biasanya ada koordinasi antara pihak yang ngerjain storyboard, yang ngerjain animasi, sama bagian editing dan compositing untuk ngatur ini. Intinya, kompositor diminta untuk memperhatikan struktur visual saat menambahkan elemen, supaya
komposisi yang udah dibuat sebelumnya di visual di bagian storyboard nggak kebanting begitu kita masukin elemen. Di sini ada 2 contoh gambar yang bisa kita lihat yang punya struktur visual yang bagus ya. Di sini ada rule of third. Rule of third itu kita bahas secara singkat bagaimana kita ngebagi gambar visual yang udah ada dengan 3 bagian vertikal dan horizontal, dan di titik yang di mana garis itu bertemu itu kita masukin fokus dari gambar. Di sini kita lihat butuh hijau yang raksasa gede ini dua-duanya masuk ke visual ke titik yang nyatu ya. Sementara golden ratio ini adalah fokus di lingkaran yang kayak spiral ini. Di titik visual ini kita yang paling kecil kita jadiin fokusnya. Sementara objek-objek lain yang kesabet di lingkaran yang ada kotak-kotaknya itu kita masukin objek visual pendukung. Nah, tugas kompositor seperti yang tadi saya bilang, supaya struktur ini nggak rusak begitu kita masukin elemen visual. Yuk, next slide. Poin yang terakhir adalah balance dari visual yang kita sajikan. Apa sih yang dimaksud dengan balance di sini? Sesuai dengan artinya ya, balance itu adalah keseimbangan dalam visual. Biasanya garis di tengah kita buat dan kita gunakan untuk mengukur berat visual yang udah ada. Kompositor diminta untuk mengatur berat visual ini agar tidak terlihat pembanting satu sama lain. Hal ini bisa kita capai dengan cara mengubah ukuran objek, mengatur level warnanya, mengatur detail objek, dan lain-lain. Seperti kita lihat di contoh gambar ini ya, sebenarnya sebelum di composite diapa-apain, ini tuh warnanya semuanya sama. Nah, bagaimana kita ngatur balance visualnya, yaitu dengan cara komponennya yang kelihatan lebih gede digelapin, sementara si robot yang kelihatan lebih kecil tuh di gambar yang atas kita buat lebih terang, dan ada cahaya yang mendukung balance visual itu. Jadi kelihatannya nggak ngebanting gitu loh, nggak berat sebelah. Sama yang bawah juga kayak gitu. Udah sama robot yang bawahnya lebih gede dan gelap, di sebelah kiri kita taruh 3 objek yang lebih terang supaya bisa ngatur balance-nya. Jadi sesuai dengan tahapan ini, kami dari tim Omperlete udah nyiapin 1 episode. Next slide dulu ya. Setelah finishing berupa penambahan subtitle dan TV stage, kita semua staff yang terlibat dan personil yang terlibat ikutan duduk bareng buat nonton bareng animasi yang udah kita selesaikan. Tujuannya adalah selain untuk nge-boost semangat dari semua personil yang terlibat, ini juga berfungsi sebagai final check buat melihat apakah ada lagi yang masih miss, apakah ada yang masih bisa ditambahin, sebagai final check begitulah. Nah, sesuai dengan tahapan ini, kami dari tim Omperlente udah nyiapin 1 episode yang kira-kira memiliki proses editing dan compositing yang baik ya. Kita tonton dulu bareng-bareng di link ini ya. Moderator tolong buat yang linknya di-share di chat, soalnya takut ada yang internetnya kurang bagus, jadi mereka bisa nonton sendiri-sendiri ya. Buat yang internetnya bagus, yuk kita nonton bareng-bareng. Halo, moderator? Ya Mas, linknya sudah dibagikan di chat dan ini kita bisa nonton bareng. Oke. Selamat datang. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Coba lagi. Syukurin telat. Hahaha. 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 Woi cuy, lihat nih mainan baru gua. Wah, keren om CCTV-nya. Gede. Sembarangan lu CCTV. Robot canggih nih. Wah, robot canggih.
ngapain aja? Pijitin badan gua, cek. Mandiin gua, cek. Sabunin gua, cek. Ambilin gua saus, cek. Gimana? Keren kan? Wah, robotnya mau baik disuruh-suruh. Beruntung bukan aku yang ditakdirkan seperti dia. Keren kan? Iyalah keren. Robot mahal. Di sana lu kerja. Jadi pada ngobrol di sini lu. Zaman sekarang tuh susah dapat kerja. Ada Om. Om Ben di sini. Kangen aku ya. Mau ngapain lu? Mau bebenah sama mau ngepel. Udah kelar. Udah lu sono beresin di luar aja. Tapi Om, aku pengen main sabun. Udah, kerjain yang lain aja. Ya udah ya. Aku jagain Nobi aja. Makasih ya, Bos. Bisa kalau tar kerja cepet kayak gitu. Oke. Aku masih bisa jagain depan. Waduh, duh. Gimana cara bawanya nih? Diterbangin gini? Nggak mungkin. Bisa kalau. Tahu aku males. Insecure aku tuh diginiin. Gimana sih, Pin? Ini masih kotor juga. Ngecrot di mana-mana. Aku pikir aku sudah menyelesaikan di bagian sana. Wah, lesan aja lu. Dari tadi gue lihat cuman kucel-kucel aja lu. Tapi Om, tetapi Alah, udah. Tolong beresin Upin, cek. Hei hamba sahaya, ambilkan saya air dingin dengan 3 butir es batu. baiklah. Akhirnya ada tugas penting untukku. Tunggu dulu. Aku bilang 3 butir, tapi kenapa ini hanya 2? 3 butir! 3 butir! Gimana sih? Gak becus lu. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Ethan dapat surat. Ethan dapat surat. Ethan dapat surat. Ethan dapat surat. Hei, Pin, lihat nih Pin. Aku dapat surat. Apa isinya? Enggak tahu sih. Surat cinta kali ya. Coba Ethan buka ya. FHK. FHK. FHK apaan, Pin? Coba sini aku lihat. Kepada saudara Ethan dan Kevin, selamat kalian di PHK dari Badana Hotel. Ih, kita di PHK. Kita di PHK. Kita di PHK. Ih, aku seneng deh. PHK itu apa sih, Pin? PHK itu... Ya, inilah PHK. Oh, gini. Sekarang Ethan ngerti. Enak ya kalau jadi orang kaya. Kerjaan beres. Gak perlu gaji karyawan lagi. Gak usah ngurus BPJS. Semua rencanaku berhasil. Pip, pip. Lah, lu bisa ngomong? Tidak Om, tidak bisa. Tadi keceplosan. Pip. Wah, keren lu. Baru tahu gua. Yaudah, masakin gue seblak ya, Bot. Pip, 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 pip. Oke.
Om, udah matang nih. Sini buruan. Wow, kece juga lu masaknya. Lu lah yang kemari. Pip, 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 pip. Gak bisa, Om. Om aja yang kesini. Lah, lu aja yang kemari. Enggak ah, Om aja yang kesini. Wah, jangan ngadi-ngadi ya. Wah, lu. Kok gelap ya? Bos, nyalain lampu cek. Bot, lampu cek. Lawan ya. Hah? Apa nih? Akhirnya aku menguasai hotel ini. Di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Oh, ngapain di sini? Ethan? Kevin? Tolongin gua, Tan, Pin. Gua diusir dari hotel sama tuh robot durhaka. Maaf, tetapi hidup di jalanan sudah menjadi pilihan kami. Iya bener, kita udah pilih jalanan. Tapi Tan, lu harus tolongin gua. Kita rebut balik banana hotel. Iya bener, kita harus tolongin Om buat rebut banana hotel. Ethan, sebenarnya kau ingin berada di pihak yang mana? Aku nggak tahu, Pin. Aku mah yang penting follow aja. Gini deh, Pin. Biasanya lu kan masuk kerja jam 9 ya, sampai jam 7 tuh. Nah, ntar kalau lu bantuin gua, lu bisa masuk dari jam 10 deh. Apa? Akhirnya, aku bisa masuk lebih siang. Tapi pulangnya jadi jam 8 ya. Entah kenapa, aku merasa seperti dibodohi. Terus lu Tan, lu bisa masuk kerja di weekend gimana? Yuhu, kerja. Gak ada yang lebih baik selain bekerja di hari libur. Terus, rencana kita apa nih, Pin? Serahkan semuanya padaku. Kita akan memasukkan flash eksplosif virus ini ke tubuh robot itu. Woi, keluar lu dari hotel gua. Lu kira gua nggak berani ngelawan apa? Ayo Tan, Pin, maju lawan dia. Kalian pikir aku robot budak yang mau disuruh-suruh? Sebaiknya kalian pergi sebelum merasakan akibatnya. Bip, bip. Robot, yang so galak ya kamu kayak ibu tiri. Ini tuh hotel kita, tahu? Ya, baiklah. Kalian yang meminta. Lihat. Dia udah mulai lemes tuh. Sekarang, Ya. Yeay, berhasil. Aku jago nyolong. Yeay, kita menang.
Aku harus melihat ini setiap hari. Saudara-saudara, Lemesin aja Om, gak usah kaku gitu. Akhi dan Ukhti, because Om masuk nominasi 3 besar. Udah ya, kayaknya di ini mah Bangga cuma Buatan ekstranya Indonesia. doang. Yuk, bantu biar jadi yang terbaik. Caranya simple. Cukup klik. Nah, tolong balik ke slide lagi. Ya, gimana tadi video yang udah ditonton? Asik kan? Bagus kan? Nah, semoga dari semua yang kita pelajarin barusan, kita semua bisa bikin animasi yang kayak gitu, editing dan ya. Buat semua peserta, terima kasih udah memperhatikan videonya, presentasi dari awal sampai akhir. Ya, untuk sekarang saya kembaliin lagi ke moderator ya. Terima kasih.